Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya ingin berbicara tema pagi hari ini, berdoa dan percaya atau iman adalah kunci menang atas kuasa kegelapan atau setan atau persoalan-persoalan dunia. Saudara, persoalan dalam dunia ini kadang-kadang bersifat jasmani. Maksudnya begini, kita haus, kita lapar, kita berkekurangan. Tapi Anda harus sadari bahwa hidup ini yang paling sulit katanya bukan persoalan menghadapi sesuatu yang bisa kita lihat, tetapi persoalan yang satu yang paling sulit adalah menghadapi sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau yang kita lihat orang bilang gampang, oh ini dia besar, oh ini dia kakinya tidak terlalu besar, orang bisa menghadapi dengan baik. Tapi menghadapi sesuatu yang tak terlihat itu sulit sekali. Nah, karena itu saya mau ajak kita bahwa kehidupan kekristenan itu bukan hanya diserang oleh hal-hal yang dapat dilihat, tapi sesuatu yang kadang-kadang tidak dapat dilihat, yaitu kuasa kegelapan. Walaupun saya tidak mau ada orang yang sedikit-sedikit kuasa kegelapan, tetapi mau diakui atau tidak, kuasa kegelapan ada. Mau diakui atau tidak bahwa kuasa itu bekerja di tengah-tengah kita. Mau akui atau tidak, Paulus menulis peperangan kita itu bukan lawan darah dan daging, tapi melawan penguasa di udara. Nah, ini jarang saya sampaikan, tapi kita harus lakukan ini, berdoa sambil tetap menjaga percaya atau iman kita. Lukas pasal yang ke-9 kita dengar cerita ada seorang anak yang dirasuk atau diserang oleh kuasa kegelapan. Lukas pasal yang ke-9, perhatikan baik-baik. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-37 saya baca ya Bapak Ibu. Kalau bisa kita bagi berdiri sebentar, kita akan duduk lama. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Saudara-saudara tahu bahwa konteks mereka baru turun dari gunung itu sedang bicara tentang Yesus baru selesai berdoa bersama Yakobus, Petrus dan Yohanes. Dan dalam keadaan itu dia melihat Musa dan Elia. Mereka baru saja berdoa. Tetapi ketika selesai berdoa, kata Alkitab, ketika mereka besoknya harinya, betul ya, mereka turun, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku." Perhatikan cerita ini baik-baik supaya saudara mengerti. Sewaktu-waktu perhatikan, ia diserang apa? Roh. Lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkan sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridnya supaya mereka mengusir roh, tetapi mereka, apa kata Alkitab, tidak dapat. Lalu 41-42, maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu, bawa anakmu itu kemari." Ayat 42 mengatakan, dan ketika anak itu mendekat Yesus, setan itu membanting-bantingnya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Tetap di situ, silakan duduk Bapak Ibu. Saudara-saudara perhatikan bahwa ini ada cerita seorang anak diserang oleh roh jahat. Kehidupan kita bagaikan anak ini. Kadang-kadang kita diserang oleh hal-hal yang tadi saya bilang, kekurangan, apalagi sakit penyakit dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita diserang oleh roh jahat. Tidak heran saudara, ada orang yang hari-hari ini kita lihat baik, tiba-tiba saudara lihat dia jadi pembunuh, jadi penjahat, jadi pemerkosa. Saya pikir siapa yang mengerjakannya? Sederhana, roh jahat. Saudara, dulu anak yang baik, ya, anak yang ikut Tuhan, turut Tuhan, tiba-tiba saudara lebih ikut roh setan. Bagi saya ini peperangan yang bukan sekedar melihat siapa saudara hari ini atau apa yang terlihat di depan. Ada orang yang baik tiba-tiba jadi jahat. Siapa yang bikin? Satu kesimpulan saya,
Ada roh jahat yang menyerang dia. Ada amin. Saudara-saudara, itu belum lagi cerita-cerita yang orang mengatakan, Bapak, saya ada sih tiba-tiba kok saya seperti orang kepanasan gitu. Oke, tapi begitu banyak kesaksian bahwa orang diserang roh jahat. Tapi bagi saya, setiap kita sampai hari ini masih perang dengan yang namanya roh jahat. Amin. Dua hal yang harus dilakukan saat kita ada dalam peperangan menghadapi roh-roh jahat ini adalah dua kunci saja. Banyak berdoa dan belajar untuk beriman pada Tuhan. Amin. Nah, saudara, saya baca dulu untuk ini, saudara. Kenapa saya harus bawa itu? Efesus 6 ayat 12 bilang begini. Karena perjuangan kita atau peperangan kita bukanlah melawan apa? Darah dan daging, tapi melawan apa? Pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara lihat ini, hidup kita ini bukan hanya berperang dengan orang yang kita lihat. Itu sebabnya kadang-kadang ada orang yang menjengkelkan, membuat kita marah. Lalu ketika kita bikin dia jerah misalnya, lalu kita pikir, kita bilang, lu jangan ulang lagi ya. Tapi dia ulang lagi. Dia menyakiti kita, atau dia melukai kita, atau dia melakukan satu lagi yang salah lagi. Pertanyaan saya, apakah itu sekedar kita benci dia? Ya, itu yang dia bilang, kalau sekedar benci dia, marah dia, bisa saja kita salah. Karena kita hanya melihat secara fisik dia sebagai orang yang jahat, yang tidak berubah. Padahal kita bilang apa? Kita bukannya perang dengan dia secara jasmani, tapi roh yang sedang mengikat dia sangat kuat. Itu sebabnya kita lawan dia. Ada amin? Ada orang begitu, kita pikir, ini orang ini kok sudah kita bikin, sudah tegur, sudah lakukan yang baik, kok tetap jahat? Karena Alkitab bilang, peperangan kita bukan sekedar melawan hal-hal jasmani, tapi hal roh. Nah, kalau begitu cara hadapinya, ada alat-alat yang akan kita hadapi. Efesus 6 ayat, sebenarnya semua ayat dia bilang pergunakan ketopong keselamatan dan sebagainya. Tapi saya ambil dua yang akan saya bahas sesuai Lukas pasal 9. Dua kunci itu dalam menghadapi peperangan melawan roh jahat adalah apa, saudara? Dalam segala keadaan, perhatikan Alkitab bilang apa? Pergunakanlah perisai iman. Tadi saya bilang ada dua kunci untuk menghadapi roh kegelapan, yaitu apa? Doa dan iman. Lalu dia bilang begini, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu apa? Akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi saudara lihat, roh jahat setiap hari memanah kita. Lalu kita tidak punya iman yang kuat, maka dia akan panah kita terus menyerang kita. Yang kedua, ayat 18 dia bilang begini, dalam segala hal, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi kunci kedua sebenarnya ini perlengkapan perang itu dia kasih lengkap ya. Tapi karena konteks di dalam Lukas pasal 9 saya mau bicara dua hal tadi, yaitu senjata kita minimal ada dua, yaitu apa? Doa dan iman adalah senjata kita melawan peperangan kuasa kegelapan. Amin. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang kita nasihat anak kita misalnya, tapi dia tetap jadi jahat. Sebenarnya apakah yang salah dengan kita? Kita yang salah nasihat? Kita yang salah bimbing? Tidak. Tapi ada kuasa yang bekerja di luar apa yang kita lihat. Yaitu tadi Alkitab bilang apa? Kuasa kegelapan. Jadi saudara hati-hati bahwa kita setiap hari, Alkitab bilang, malah di dalam ayat yang lain dikatakan setan itu seperti apa? Serigala yang mengaum, atau singa yang mengaum-ngaum, untuk mencari mangsanya. Jadi setiap hari sebenarnya kita punya peperangan sebenarnya. Nah, tadi saya sudah jelaskan, tapi kembali pada konteks khotbah saya, bahwa dua hal ini, iman dan apa? Doa adalah senjata yang kuat untuk menghadapi kuasa kegelapan. Mari kita mulai bahas satu persatu. Kita mulai bahas dengan doa. Coba kita perhatikan konteksnya. Berdoa adalah, saya tidak tulis begini ya, ini saya lupa konsepnya.
Berdoa adalah cara menghadirkan kuasa untuk mengalahkan kuasa kegelapan yang menyerang diri saudara dan saya. Itu cara berdoa, saudara. Banyak berdoa. Ya, saya lihat ada orang-orang yang begitu jahat hidupnya. Kadang-kadang kita pikir begini, lebih baik dia mati saja. Tapi sebenarnya di balik kehidupan dia ada roh jahat yang mengikat dia, ada roh jahat yang menyerang dia, dan dia tidak menyadari. Karena itu saudara dengar, yang namanya roh kelihatan atau tidak? Tidak. Saudara-saudara, tadi saya bilang kalau saya keluar dari sini, saya lihat mobil ada di situ dari atas dari bawah, maka saya berhenti, saya tidak akan nyebrang. Setelah saya lihat mobilnya tidak ada, saya nyebrang. Persoalannya, roh jahat itu tidak seperti mobil yang kita bisa lihat. Ketika kita nyebrang, bisa saja dia datang menyerang kita. Nah, karena itu cara mengatasi pertama adalah banyak-banyak berdoa. Saudara lihat ini ayat yang ke-37, perhatikan. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, jadi Yesus sendiri bersama para murid baru berdoa. Kenapa diperhadapkan dengan roh jahat? Saudara lihat ini. Datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Banyak orang berbondong-bondong menemui siapa? Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru," berseru, perhatikan kata ini, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab dia adalah anak satu-satunya. Dia adalah satu-satunya anakku." Perhatikan baik-baik. Pertama yang dilakukan orang adalah apa? Waktu anak itu diserang roh jahat adalah dia bilang apa? Mereka berseru, atau lebih tepat hanya seorang yang berseru, katanya, "Guru, aku mohon supaya engkau menengok anakku, dan sebab ia adalah satu-satunya anakku." Perhatikan. Waktu anak ini diserang oleh roh jahat, kata Alkitab ada banyak orang berbondong-bondong, tapi yang menyadari untuk bisa mengalahkan anak ini dari roh kegelapan hanya satu orang. Dan Alkitab itu adalah siapa itu, saudara? Siapa yang berseru ini? Seorang. Tidak ada catatan apa ini bapaknya kah, ini ayah ibunya, tidak ada. Tapi saya suka bahwa hanya ada seorang yang menyadarinya, lalu dia mulai berdoa. Saya kasih tahu saudara, mengapa banyak orang kalah menghadapi kuasa kegelapan, menghadapi setan, menghadapi godaan setan. Karena banyak orang tahu tentang Yesus, tapi hanya sedikit orang yang berdoa. Saya ulangi lagi, mengapa orang tidak bisa menang dalam menghadapi kuasa kegelapan, menghadapi perilaku jahat yang roh jahat kerjakan dalam hidup saudara? Satu, kita hanya tahu Yesus. Kita datang pada Yesus, tapi itu hanya formalitas, tapi tidak ada kehidupan doa. Saudara lihat ini, begitu banyak orang, hanya ada satu yang berdoa. Betul tidak? Coba perhatikan ini ayat baik-baik. Seorang dari orang banyak itu, dari orang yang berbondong-bondong, hanya satu orang yang berdoa. Saya kasih tahu saudara. Dan kalau kita baca sampai habis, anak ini dibebaskan karena dimulai dengan satu, berdoa. Anak muda dengar, mungkin kamu kelihatan baik, keluargamu puji saudara baik, tapi roh yang bekerja dalam hidup saudara baik tidak? Karena ada orang yang kelihatan baik, tapi dia terikat dengan pornografi. Lihat halal jorok, halal porno. Anda sedang diserang kuasa kegelapan. Maaf, sebagai seorang laki-laki, Anda jalan, lalu Anda lihat wanita. Apa yang ada di pikiran saudara? Kalau pikiranmu penuh dengan otak kotor, otak najis, tidak heran kalau ada orang berpikir begini, walaupun dia hanya lihat wanita, yang di pikiran dia adalah tidur dengan wanita itu. Anda sedang diserang roh jahat. Dan cara untuk mengalahkan pertama tadi dia bilang, Efesus bilang, doa. Lukas juga bilang, doa. Kamu tidak bisa kuat kalau kamu tidak berdoa. Orang tua dengar, kita tidak bisa jaga anak-anak hanya marah dia, larang dia. Kalau tidak kelihatan lu baik, kelihatan orang bilang, hai sopan gitu. Tidak heran kalau kita lihat ada orang-orang sopan di gereja, di rumah. Tapi tiba-tiba dari sini jadi pembunuh, jadi penjahat.
Saya kasih ingat orang muda, dengar. Banyak-banyak berdoa. Yang setuju katakan amin. Nah, pertanyaannya, kenapa harus berdoa? Kenapa harus berdoa? Saudara perhatikan konteks ini, saya jelaskan dengan baik untuk saudara. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, guru. Yang pertama pasti satu, doa itu mengalahkan kuasa kegelapan. Karena tadi dia bilang roh itu menyerang, betul ya? Tapi di ayat yang ini dikatakan begini apa? Perhatikan ini kalimat bagus nih. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, guru, aku memohon, perhatikan yang tulisan putih, supaya engkau menengok anakku. Ini punya makna apa? Satu, doa itu bukan hanya mengalahkan kuasa kegelapan, tapi doa itu menghantar Tuhan untuk melihat titik persoalan saudara. Dengar baik-baik, doa itu menghantar, mengambil Tuhan, membawanya ke titik persoalan hidup saudara. Dalam konteks ini persoalannya adalah diserang roh jahat. Setiap kita punya titik-titik persoalan. Dengan doa kita antar Tuhan ke tempat titik persoalan kita. Lihat ini. Bukan hanya dia berseru, tapi dia bilang, supaya apa? Dia doa. Supaya menengok anakku. Anakku dalam keadaan apa? Diserang roh jahat. Mungkin saudara tidak diserang roh jahat, tapi saudara punya titik pergumulan. Dengan doa tadi saya bilang apa? Antar Tuhan ke titik persoalan pribadi saudara. Wow, waktu saya baca ini saya bilang luar biasa ya doa itu. Jadi kalau orang bilang ada salah alamat, maka doa tidak akan salah alamat. Dengan berseru dia bawa Tuhan, guru, dalam konteks kita adalah Tuhan Yesus. Aku mau supaya engkau menengok di mana anak itu ada, dan Tuhan pergi ke situ. Saudara punya persoalan, apapun yang menyerang saudara, ingat, doa menghantar Tuhan ke titik persoalan saudara. Pertanyaan saya, apa pergumulan saudara? Terima kasih. Apa pergumulan saudara? Apa doa saudara? Apa yang sedang engkau gumulkan? Berdoa. Karena dengan doa kita antar Tuhan ke sana. Saudara tahu kalau Tuhan ke sana, anak ini dibebaskan. Yang kedua, yang ketiga, kenapa harus berdoa? Ayat tadi itu lanjutkan gini, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Yang namanya anak itu bicara dari dulu sampai sekarang. Anak itu tempat apa? Harapan masa depan. Kalau dengan anak ini sakit, itu berarti apa? Dia bilang, Tuhan tolong. Setelah dia berseru, dia bawa anak itu ke titik persoalan. Sekarang dia bilang begini, sebab ini adalah satu-satunya anakku. Kalau ada anak dua, satu mati, satu masih ada pengharapan. Tapi kalau hanya satu, berarti ini dia kehilangan harapan. Yang kedua, yang ketiga, doa menghantar Tuhan atau membawa Tuhan pada titik pengharapan saudara. Anak ini hilang, orang tuanya susah, karena anak ini akan menolong dia mungkin di masa tuanya. Tapi lihat, dengan doa Tuhan hantar ke titik di mana dia kehilangan harapan, dan akhirnya tidak ada harapan itu berubah menjadi pengharapan. Menarik kalau baca Injil, saya suka sekali. Tuhan begitu rinci, Tuhan bawa dia berdoa, Tuhan bawa dia ke anak itu, ke titik persoalan. Sekarang dia bawa ke anak itu, ada makna yang ketiga adalah ketika sesuatu yang saudara anggap berpengharapan berubah menjadi tidak berpengharapan, berdoalah, karena Tuhan sanggup mengubah tidak ada harapan menjadi pengharapan yang lebih dahsyat dan luar biasa. Waktu saya baca, terima kasih Tuhan, bahwa dalam perjalanan hidup saya kadang-kadang saya harus jujur, saya ada di titik ini. Saya pikir, Tuhan, ini susah uang terakhir misalnya. Seperti anak ini sudah yang saya punya. Mungkin kita tidak punya anak satu saja, kita masih punya anak 5. Tapi coba kita terjemahkan, kita bilang, Tuhan, ini si beta uang yang beta punya. Ini beta modal usaha Tuhan, sonde besar. Tapi kalau kau berdoa, ada harapan di tengah tidak ada harapan. Itu kekuatan doa. Ada amin. Tadi pagi saya baca ini, saya bilang, Tuhan luar biasa. Saya tanya saudara, adakah hal-hal yang membuat engkau berpikir yang saya punya hanya ini? Pasti hilang harapan. Dengar, ketika engkau berdoa, engkau sedang bawa Tuhan pada pengharapan baru.
Selalu saya bilang 5 roti dan 2 ikan itu sebenarnya bukan pengharapan, karena 5 roti 2 ikan hanya bisa kasih makan 10 orang. Tapi di dalam Tuhan selalu ada harapan. 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000. Saya tidak tahu apa yang sedang kau bilang. Tuhan mungkin sudah bilang, Tuhan tahu beta ini hanya hidup sendiri. Kalau dia bilang di sini, saya kok anak satu-satunya, sudah bilang, saya ini satu-satunya yang masih hidup. Saya ini satu-satunya yang masih berdoa, Tuhan. Dengar, doa itu memberi kita pengharapan. Amin. Next, kalau sudah lihat ayat 39, bagus. Kenapa harus berdoa? Alkitab bilang gini, sewaktu-waktu apa? Ada itu apa? Diserang. Saudara-saudara, kalau setiap hari kita diserang, kita tahu, oh biasanya jam 6 dia serang gitu. Maka kita siap-siap, betul dong? Kalau setiap kita rasa, oh jam 12 kayaknya saya mulai rasa badan tidak enak misalnya, kita mulai siap-siap kan? Tapi Alkitab bilang begini, setan itu pintar. Sewaktu-waktu dia serang, artinya begini, pada waktu-waktu tertentu engkau tidak sadar, di situ dia serang. Bukankah hidup ini seperti itu? Kadang-kadang kita lagi enak-enak, enjoy, menikmati hidup, pelayanan, tiba-tiba, tidak tahu hujan angin, orang Kupang bilang, tiba-tiba, kok ini persoalan begini terjadi ya? Saudara-saudara, dengar baik-baik. Sewaktu-waktu kita pun diserang. Ada amin. Kan kita kadang-kadang sering gitu di dalam rumah tangga, persoalan hidup kita. Kadang-kadang ada bahasa begini. Tahu betul ini pagi foy apa kok? Sana ada hujan angin, sana ada apa-apa. Kok dia foy ini? Nah, itu Alkitab bilang. Sewaktu-waktu diserang. Amin. Dan kalau kita tidak berdoa, puji Tuhan waktu dia serang kita lagi berdoa. Mengapa dia sudah terus berdoa? Karena sewaktu-waktu kita diserang. Kalau istrimu kuat, suamimu yang diserang. Kalau suami istri kuat, anakmu yang diserang. Kalau anak yang kuat, bapak mamanya diserang. Kalau begitu, tidak ada satupun yang tidak boleh berdoa. Semua harus berdoa. Amin. Saudara, ini prinsip nih. Saya mau ajar saudara bahwa ayo kita berdoa. Karena kita semua diserang. Dan cara serangnya mengerikan. Lalu ia mendadak berteriak-teriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Perhatikan lagi kata ini. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Ingat. Kenapa Anda harus berdoa? Karena roh jahat itu bukan roh yang hanya sekedar pegang saudara itu dengan cara lembek-lembek. Pegang sekedar. Dia bilang apa? Itu roh pegang sampai kalau bisa ikat dia. Roh itu kalau bisa ikat kuat. Orang itu tidak boleh terlepas. Pernahkah saudara berdoa untuk kelemahan lu? Sudah bilang Tuhan, dalam nama Yesus beta mau berhenti dari ini misalnya. Dosa A, dosa B. Tapi semakin saudara berusaha, makin saudara gagal. Tuhan beta ini hari janji beta sudah bikin A ini. Oh Tuhan beta janji beta tidak jatuh lagi dalam pornografi misalnya. Tapi saudara jatuh lagi. Ini Alkitab bilang. Kalau kamu tidak berdoa, dia bilang apa? Hampir-hampir roh itu tidak mau kasih tinggal. Karena itu pekerjaan roh. Jadi kita tidak bisa main-main dengan doa saudara. Karena doa yang melepaskan ikatan roh yang kuat itu. Kalau Anda sendiri hanya di sekedar komitmen, tidak bisa. Harus ada kuasa yang lebih dahsyat dari roh itu, yaitu kuasa Tuhan. Kalau tidak, susah. Komitmen saja tidak cukup. Tanpa doa yang sungguh-sungguh, maka dengar baik-baik, tanpa doa yang sungguh-sungguh, kamu akan terikat sampai kapanpun. Saya tidak tahu apa yang sedang mengikat kita. Tapi mari kita berdoa. Kalau rasanya anak kita kayaknya diikat oleh roh jahat, mungkin kita harus berdoa lebih kuat. Supaya dia terlepas. Kadang-kadang saya frustrasi ya. Hadapi orang-orang tertentu yang kenapa ini orang tidak bisa berubah. Ketika Tuhan ajar saya, ini loh masalahnya.
terus ikat dia lama. Dan cara untuk menangkan dia, saudara tahu, cara untuk menangkan orang yang terikat bisa lepas tidak? Lepaskan diri tidak? Yang diikat bisa lepas dirinya sendiri tidak? Tidak bisa. Yang bisa lepas dia siapa? Orang yang tidak terikat. Kalau saudara rasa bahwa Tuhan sedang kasih kepekaan kita untuk anak-anak keluarga kita, jemaat kita, mungkin kita perlu berdoa. Mungkin dia sudah tidak berdaya, kata Alkitab. Lalu kita doa supaya dia dilepaskan oleh Tuhan. Tapi juga saya mau kasih tahu, kalau teori mengatakan yang terikat itu tidak bisa melepaskan. Kalau saudara baca Paulus dan Silas, waktu mereka dibelenggu di penjara karena memberitakan Injil, saudara tahu dengar Alkitab bilang mereka memuji menyembah Tuhan dan rantai itu terlepas, penjara itu terlepas. Ada banyak penjara yang memenjarakan roh kita. Satu caranya berdoa. Dan perhatikan ini bagus, dan aku telah meminta kepada murid-muridnya supaya mereka mengusir roh, tapi mereka tidak dapat. Apa maknanya? Doa bukan hanya membuat kita bisa terlepas dari ikatan setan yang paling kuat, tapi menurut ayat 40, saudara lihat ini, mereka minta siapa saudara untuk melepaskan anak ini? Murid. Terjemahannya siapa? Pendeta. Siapa? Hamba Tuhan. Tapi apakah mereka bisa? Kata Alkitab, mereka tidak bisa. Saya kasih tahu saudara, ini bahayanya roh jahat. Dia tidak peduli siapa itu, pendeta kah? Kalau tidak kuat di dalam doa, pendeta pun tidak bisa melepaskan. Yang bisa melepaskan Tuhan Allah. Karena itu ayat 40 sedang bicara apa? Ayat terakhir dari ayat 40 ini. Saya mau kasih tahu, doa membuat sesuatu yang saudara andalkan, sesuatu yang saudara andalkan tapi terbalik apa yang Anda andalkan, mengecewakan. Ingat, doa bisa mengerjakan. Kan mereka ini andalkan para murid kan? Para murid tidak bisa. Rupanya doa menarik Tuhan untuk datang kepada apa yang dipikir diandalkan bisa menjadi tidak mampu. Tapi justru dengan doa, apa yang kita rasa tidak mampu, di situ Tuhan beri kita kemampuan. Betul toh? Para murid tidak bisa. Saya dengar banyak kesaksian, ada orang Bapak yang ketemu subawa pi doa di bawah mata, doa di Jakarta, doa di mana lagi, Surabaya, doa sampai di luar negeri, misalnya, atau terjemahannya, Bapak saya sudah bawa pi rumah sakit. Kan harusnya kalau orang sakit itu ditolong dua pribadi minimal. Satu, para hamba Allah, doakan. Yang kedua, para medis. Itu ya, kalau orang sakit kan biasa datang di dua tempat ini. Kalau bukan datang di gereja, untuk datang di hamba Tuhan, doakan para medis. Tapi dia bilang begini, apakah mereka bisa tolong? Alkitab bilang tidak. Kalau hari ini para medis sudah angkat tangan. Kalau hari ini ada hamba Tuhan juga sudah ada angkat tangan. Saya kasih tahu saudara, masih ada doa yang membawa Tuhan menarik ke dalam kehidupan saudara. Tuhan masih mampu. Kasih tepuk tangan begitu. Wow, pelajaran ini sederhana ya, tapi itu luar biasa. Kita lanjut pada ini tadi saya sudah bahas. Ini yang saya bahas. Kalau sebenarnya kalau saudara baca itu yang saya bahas. Yang kedua, kunci kedua menghadapi kuasa kegelapan adalah apa? Iman, percaya. Itulah adalah kunci kedua, kuasa iman atau kuasa percaya. Next. Saudara lihat ini Bapak, saudara. Ayat 42. Coba bisa mundur satu kali lagi. Mengapa harus percaya? Pertama, percaya membuat hati Tuhan senang. Sebaliknya, kalau tanpa iman, hati Tuhan mungkin marah dan mungkin kecewa. Coba kita lihat ayat 41-nya. Kita next pada ayat 41. 41. Sudahlah, tidak apa-apa. Saya lupa mengcopy ayat 41. Tapi mari kita mulai baca ayat 41. Oh, sudah. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat.
Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari. Saudara dengar baik-baik. Ketidakada iman itu membuat Tuhan marah, alias Tuhan kecewa. Saudara betul tidak? Dia marah tidak Tuhan itu? Berapa lama lagi saya hidup? Padahal Tuhan itu hanya hidup 3,5 tahun di dunia. Waktu makin singkat, dia harus disalib dan mati lalu naik, bangkit lalu naik ke sorga. Dia tidak punya banyak waktu, tapi iman daripada murid tidak pernah muncul. Dia marah. Saya kasih tahu saudara, iman itu penting. Iman itu menyukakan hati Tuhan. Kenapa menyukakan? Karena iman itulah yang menggerakkan Tuhan. Nah sekarang saudara tidak punya iman, mau gerakan Tuhan pakai apa? Selain doa harus ada iman. Ada orang berdoa tapi dia tidak beriman. Betul tidak? Contoh, saudara harus berdoa, saya bilang, tahu jadi kusonde. Nah itu namanya berdoa, tapi Anda tidak punya iman. Padahal doa dan iman adalah satu paket. Sekarang begini, katanya doa tanpa iman itu seperti Anda pesan barang di online. Doa dan iman itu seperti orang pesan apa? Barang di online. Siapa yang biasa barang di online, di Shopee? Sekarang saudara bisa datang barang itu caranya bagaimana? Satu, pesan. Kedua, bayar. Baru itu barang, walaupun ada COD ya, tapi saya mau bawa ilustrasi begini. Pesan, bayar. Baru itu barang datang, betul ya? Coba saudara pesan saja, tapi saudara tidak bayar. COD itu kan bayar juga tuh sebenarnya. Walaupun bayarnya nanti, tapi Anda sudah berjanji untuk bayar begitu. Saya tanya saudara, kalau saudaranya pesan, minta, tapi tidak bayar, entah lewat COD atau cash, kira-kira itu barang datang tidak? Tidak bisa. Demikian, berdoa itu kan kita minta sama Tuhan. Tapi Anda harus bayar. Bayarnya kenapa? Iman. Baru itu barang datang. Demikian saudara lihat ini. Kenapa Tuhan marah? Karena iman seperti itu. Pesan, minta, bayar. Bayarnya dengan apa? Iman. Makanya selalu Tuhan bilang gini, jadilah sesuai iman, jadilah sesuai iman. Cara untuk kita bayar apa yang kita akan dapatkan adalah iman. Jadi kalau saudara berdoa lalu habis berdoa, tahu lah, tahun lalu juga tahun berdoa juga sama, Indo yang sama, sudah jadi. Itu namanya berdoa, tapi tidak ada iman. Berdoa harus dua-dua, berdoa iman. Yang setuju katakan amin. Kenapa harus berdoa dan juga harus ada iman? Coba saudara baca ayat selanjutnya. Sorry, kembali yang pas 1. Ciri khas orang berdoa, orang beriman adalah, dengar baik-baik. Ayat 41. Berapa lama lagi harus tinggal di antara kamu? Ini bicara kekecewaannya Tuhan dan sabar terhadap kamu. Perhatikan ini, bawa anakmu itu kemari. Ciri khas orang beriman, orang berdoa dan beriman adalah, dengar, dia tidak pasif, tapi dia datang pada Tuhan. Betul ya? Setelah mereka imani, Tuhan bilang, bawa anak itu. Saya kasih tahu saudara bahwa berdoa dengan iman, ciri khasnya adalah saudara suka untuk datang pada Tuhan. Kan iman kita ini kita bukan taruh pada pendeta kan? Iman kita kan kita taruh pada Tuhan. Bagaimana kita bisa taruh iman kita pada Tuhan kalau kita tidak datang pada Tuhan? Perhatikan, bawa anak itu kemari. Jadi orang yang berdoa, orang yang beriman punya tindakan nyata. Amin. Saya datang pada Tuhan setiap hari pada Tuhan. Ada amin. Lanjut. Dan ketika anak itu mendekati Yesus, saudara dengar baik-baik, saya harus kasih ingat saudara. Iya, tapi Bapak, kenapa setelah saya berdoa, saya betul-betul saya sudah beriman nih Bapak. Tapi kenapa persoalan tambah besar, tambah luar biasa? Ini saudara harus dengar. Dan ketika Anda itu mendekat, Anda waktu percaya pada Tuhan, Anda ambil keputusan untuk dekat sama Tuhan, dengar. Itu tidak berarti persoalan langsung berubah. Alkitab bilang apa? Setan itu membantingnya ke tanah dan menggoncang-goncang, tapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Perhatikan, ini saya mau selesai. Waktu saudara beriman, percaya, sungguh-sungguh datang pada Tuhan, kadang-kadang setan tipu kita.
Dia tahu bahwa Tuhan akan kasih saudara jawaban, dia tahu Tuhan akan kasih saudara pengharapan, dia tahu Tuhan akan kasih saudara kemenangan, tapi dia akan bikin sedikit kekacauan, seolah-olah bahwa iman saudara tidak jadi, seolah-olah doa saudara tidak terjadi. Dia bikin apa? Dia bikin demonstrasi. Makanya ada bahasa kita sering bilang begini, kenapa kau tambah berdoa? Kita tambah berdoa apa? Kau tambah ke setan tambah kerja. Memang setan tahu bahwa ketika engkau berdoa pasti sesuatu akan terjadi. Waktu kamu beriman pasti sesuatu akan terjadi. Setan bikin kabur supaya Anda berhenti berdoa dan beriman. Tidak ada kata amin. Anda tidak percaya, berdoalah, mulailah beriman. Kadang-kadang bukan tambah baik, agak tambah kacau. Tapi lihat ini baik-baik, apakah kacau itu terus bertahan? Tidak. Dia bilang, tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu. Setan boleh bikin supaya kamu kehilangan iman. Kadang-kadang kan begitu. Waktu kita makin dekat sama Tuhan, kok godaan untuk kita makin kuat begitu. Perbuatan roh jahat itu makin besar. Saya kasih tahu saudara, tetap berdoa, tetap beriman. Karena pada akhirnya Yesus berkata, "Hai roh jahat, pergi." Tapi setan itu suka ada di depan ini. Dia bikin tambah kacau. Kita ini kan begitu, kalau doa-doa tidak terjawab, doa-doa makin kacau, kita mulai. Yang tadi doa 15 menit, coba 5 menit. Lalu lagi, berhenti. Karena kita pikir kekacauan itu bukti bahwa kita pun doa tidak diterima, iman kita tidak terjadi. Saya kasih ingat saudara, tidak. Kan betul tidak? Saya baca ulang. Dan ketika anak itu mendekati Yesus, kan pasti ada imannya toh. Setan itu membantingnya ke tanah, menggoncang. Harusnya kan dekat Yesus. Dia tidak bikin apa-apa, tapi lihat, dia tambah bikin. Jadi kalau saudara sambil semakin kuat berdoa, setan makin kerja keras. Bilang sama setan, oh berarti tinggal sedikit lagi. Kayaknya tidak ada yang percaya. Saya tidak jelaskan menurut saya loh, ini Alkitab yang bilang. Baru Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu. Jadi kesembuhan, pertolongan Tuhan terjadi waktu saudara beriman. Tapi ingat, waktu saudara beriman akan ada kuasa kegelapan yang coba mengkaburkan saudara, bahwa saudara salah berdoa, saudara salah beriman. Tapi tunggu, kan itu waktu sudah dekat dengan jawaban saudara. Yang menarik, kenapa harus beriman dan berdoa? Karena hanya orang yang beriman dan berdoa yang akan merasakan langsung apa itu hasil dari doa dan iman. Saudara dengar baik-baik saya penjelasan. Mengapa harus kita beriman pribadi lepas pribadi? Karena orang yang beriman dan orang yang berdoa lah yang langsung akan merasakan secara pribadi kuasa Tuhan itu. Coba perhatikan. Sekarang baru saya mengerti siapa yang berseru. Karena Alkitab bilang gini, lalu Tuhan mengembalikan. Pada siapa saudara? Pada ayahnya. Saya tidak tahu apakah ini seorang yang di atas itu berdoa murid? Tidak. Kalau menurut saya, mungkin bapaknya. Bapaknya yang beriman. Itu sebabnya setelah sembuh, Tuhan bilang, aku kembalikan kepada saudara. Ingat, iman waktu saudara beriman pada Tuhan, Tuhan tidak akan antar salah hasil imanmu pada orang lain. Waktu saya pesan, kemarin saya pesan barang online, alat mobil, saya pesan lewat COD, antar saudara. Itu saya yang pesan, itu saya yang beli. Tapi saudara tahu antar kemana? Ke rumah kakak saya di depan. Karena orang tanya di sini ada keluarga, aduh, oh di depan. Padahal yang pesan saya. Lihat, manusia yang pesan orang lain diantar ke alamat yang lain. Walaupun nanti akan sampai ke saya. Tapi iman tidak begitu. Siapa yang beriman, alamat surga jelas untukmu. Apa yang engkau imani, apa yang kau doa. Tuhan tidak salah mengirim. Kalau Tuhan yang kirim, sekali lagi tidak salah. Beri tepuk tangan dan kita berdoa sama-sama. Mari kita tunduk kepala.